Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya membangun argumen yang kokoh untuk setiap teknologi building block atau TBB yang Anda pilih nanti di studi kasus. Tujuannya simpel aja, supaya evaluasi Anda itu bukan cuma daftar teknis, tapi punya justifikasi yang benar-benar kuat dan strategis. Kita mulai dari sini. Kutipan ini, ini nangkep banget frustasi klasik yang ada di banyak perusahaan. Ada semacam jurang pemisah gitu, antara para pemimpin bisnis yang ngejar target, sama tim teknologi yang ngebangun solusi. Rasanya tuh kayak ngobrol pakai dua bahasa yang beda. Pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa tim yang harusnya jadi mitra strategis, malah sering banget gagal nyambung? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan jawab pertanyaan inti ini. Dan yang lebih penting, saya akan kasih Anda alat buat menjembatani kesenjangan itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu akar masalahnya. Terus, kita ubah cara pandang, kita lihat gimana seharusnya strategi itu jadi pendorong teknologi. Setelah itu, nah ini bagian serunya. Saya akan kasih perangkat praktis buat ngambil keputusan, kita lihat gimana cara pakainya, dan terakhir kita satukan semuanya biar Anda bisa bikin justifikasi strategis yang nggak terbantahkan. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Poin utamanya sederhana tapi penting banget. Akar masalah dari banyak kegagalan IT itu sebenarnya bukan soal teknis, tapi soal strategi. Coba deh bayangin proyek-proyek IT raksasa kayak implementasi CRM atau ERP yang gagal total. Hampir bisa dipastikan penyebabnya itu bukan karena softwarenya jelek atau teknologinya payah. Kegagalan terjadi pas para petinggi perusahaan nganggep itu cuma proyek IT, terus lepas tangan. Padahal ini kan inisiatif bisnis. Butuh perubahan besar di cara kerja, di budaya perusahaan, dan itu butuh kepemimpinan langsung dari puncak. Sekarang kita geser ke prinsip intinya. Kita harus ubah cara kita mandang teknologi. Bukan lagi cuma sebagai fungsi pendukung yang dipikirin belakangan, tapi sebagai jantung dari strategi bisnis itu sendiri. Nah, inilah yang namanya keselarasan sejati. Strategi IT itu nggak dibuat setelah rencana bisnisnya jadi. Justru sebaliknya, keduanya itu ditenun bareng dari awal. Dengan cara ini, teknologi nggak cuma mendukung bisnis, tapi secara aktif memungkinkan bahkan membentuk strategi-strategi bisnis yang baru. Keren kan? Oke, mari kita lihat gimana ini bekerja di dunia nyata. Pilihan TBB Anda nanti itu bakal beda banget tergantung strategi utama perusahaannya apa. Misalnya nih, kalau tujuannya adalah keunggulan operasional, artinya jadi yang paling efisien dengan biaya paling rendah, maka prioritas teknologinya ya soal otomatisasi, soal supply chain. Tapi kalau fokusnya ke keintiman pelanggan, pengen jadi sahabatnya pelanggan, ya TBB kayak sistem CRM itu jadi pusatnya. Beda lagi kalau mau jadi jawara produk, produknya harus paling inovatif, nah itu namanya kepemimpinan produk. Investasinya lari ke R&D, ke manajemen pengetahuan. Jadi jelas ya, strategi dulu, baru teknologi ngikutin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, sebuah toolkit yang bisa langsung Anda pakai. Ini adalah sebuah kerangka kerja buat mengkategorikan setiap investasi teknologi, termasuk TBB yang lagi Anda evaluasi di studi kasus. Yuk kita lihat. Ini dia, namanya McFarland Grid, atau kita sebut aja matriks portofolio aplikasi. Setiap TBB atau sistem itu bisa kita petakan ke salah satu dari 4 kotak ini. Dan di mana posisi sebuah TBB itu akan menentukan segalanya. Cara kita justifikasinya, cara danainya, dan cara ngelolahnya. Pertama, kuadran strategis. Anggap aja TBB di sini itu senjata ofensif Anda. Ini teknologi yang bukan cuma bikin Anda bertahan di persaingan, tapi juga bikin Anda menang. Teknologi ini secara langsung mendorong tujuan kompetitif Anda. Jadi justifikasinya bukan lagi soal hemat biaya, tapi soal merebut pasar. Berikutnya, kuadran potensi tinggi. Nah, disinilah tempat Anda bertaruh untuk masa depan. Ini tuh isinya proyek-proyek R&D, teknologi baru yang mungkin belum terbukti, tapi punya potensi jadi game changer. Tujuannya bukan efisiensi sekarang, tapi eksplorasi buat nemuin keunggulan strategis kita di masa depan. Lalu ada operasional kunci. Ini adalah tulang punggung perusahaan Anda, mesin yang bikin semuanya terus berjalan setiap hari. Bayangin aja sistem transaksi atau manufaktur. Kalau sistem di sini mati, ya bisnis berhenti total. Jadi fokus utamanya di sini adalah keandalan, stabilitas, dan efisiensi maksimal. Terakhir, kuadran pendukung. Ini kayak utilitas penting, misalnya listrik atau air di kantor. Anda butuh, tapi ini bukan pembeda kompetitif. Sistem email atau penggajian itu contohnya. Anda kan nggak menang lawan kompetitor karena sistem email Anda lebih canggih kan? Tujuannya simpel,
dapatkan layanan yang andal dengan biaya serendah mungkin. Jadi, ini dia poin kuncinya. Anda nggak bisa pakai argumen yang sama untuk semua jenis teknologi. Cara Anda memberikan justifikasi itu tergantung banget di kuadran mana TBP itu ada. Anda nggak bisa kan justifikasi sistem pendukung pakai argumen keunggulan kompetitif? Sama aja anehnya kalau Anda justifikasi sistem strategis cuma dari hitung-hitungan hemat biaya. Beda kotak, beda cara main. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita lihat gimana semua konsep tadi bisa kita rangkai jadi sebuah proses perencanaan yang simpel dan bisa langsung Anda terapkan ya. Alurnya logis banget. Mulai dari analisis, posisi kita sekarang di mana? Nah, di tahap inilah Anda memetakan TBB yang ada ke dalam matriks portofolio tadi. Lalu, tentukan arah. Kita mau kemana sesuai strategi bisnis. Dan terakhir, berikan rekomendasi. TBB baru apa yang kita butuhin dan gimana cara justifikasinya. Gampang kan? Oke, kita sampai di kesimpulan. Di sini, kita akan ikat semua benang merah tadi kembali ke tugas utama Anda. Membangun sebuah justifikasi yang super meyakinkan untuk pilihan TBB Anda. Nah, ini takeaway utamanya, tolong dicatat. Justifikasi yang paling kuat itu bukan soal fitur teknis, tapi soal peran strategis. Jadi daripada bilang, TBB ini punya fitur X, coba ganti jadi, kita harus pilih TBB ini karena ini adalah sistem strategis yang bakal jadi senjata kita buat mencapai kepemimpinan produk. Atau, TBB ini adalah sistem operasional kunci yang vital buat menjaga efisiensi biaya kita. Langsung hubungkan teknologi ke strategi bisnis, pakai bahasa dari matriks portofolio tadi. Jadi, pas Anda ngerjain studi kasus dan pilih TBB, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan pamungkas ini. Teknologi yang Anda usulkan itu perannya sebagai senjata untuk menang, sebagai utilitas untuk operasional sehari-hari, atau sebagai taruhan untuk masa depan. Tentukan posisinya, dan disitulah Anda akan menemukan justifikasi strategis terkuat Anda. Selamat mencoba!